sekarang ke latihan 2. Yang nomor 1, Dita melakukan perjalanan dengan sebuah mobil dari kota A ke kota B. Kecepatan rata-rata mobilnya pada 120 km pertama lebih lambat 40 km per jam daripada 200 km berikutnya. Berarti bisa kita tulis, misal tadi kan jaraknya dari kota A, ini nomor 1 ya, dari kota A ke kota B pada 120 km pertama itu kecepatannya, ibu misalkan V1 nya itu lebih lambat dari kecepatan keduanya. Lebih lambatnya berapa? Lebih lambat 40 km per jam. Terus saat dia menempuh 200 km berikutnya, kecepatannya berarti V2 ya, standar V2. Nah, ini bisa kita ubah juga jadi V2 sama dengan V1 plus 40. Diketahui pada soal, jika lama perjalanannya adalah 4 jam, lama perjalanan berarti T-nya 4 jam, kita misalkan T waktu, maka hitunglah kecepatan rata-rata pada 120 km pertama. Berarti yang ditanya V1 nya berapa? Iya, V1 nya berapa pada 120 km pertama. Kita pakai cara mencari kecepatan lagi. Kecepatan itu, atau mencari jarak juga bisa ya. Kalau kecepatan kan V ini kecepatan sama dengan S per T. Berarti S nya itu jarak, T nya waktu. Berarti kalau mencari jarak, S sama dengan V kali T. Nah, di sini ada 2 kan, waktu 120 dan 200, totalnya 4 jam. Berarti bisa kita sebut sebagai saat T1 ditambah T2 itu totalnya 4 jam. Saat dia 120 km itu berapa waktunya, dan saat 200 km berapa waktunya, totalnya yang penting 4 jam kan gitu ya. Nah, T-nya T1 berarti kalau di sini T-nya sama aja, kita hitung dengan S per V, ini T-nya ya. Nah, T1 berarti kan S1, ini S1, ini S2. S1 per V1 ditambah S2 per V2 sama dengan 4. Kita dapat persamaan seperti ini. Tadi kita sudah mendapatkan persamaan S1 per V1 ditambah S2 per V2 sama dengan 4. Nah, tadi diketahui dari soal, kalau S1 nya itu tadi kan pada 120 km pertama, V1 nya belum kita ketahui. Terus S2 nya jarak yang kedua 200 km berikutnya, sedangkan V2 nya kita simbolkan tadi dengan V1 plus 40 tadi ya. Di awal kan V2 itu sama dengan V1 plus 40. Kita misalkan biar gampang ya, V1 nya itu X plus 40. Berarti kita ganti di sini nanti V1 plus 40. Ini masih seperti ini biar gampang ya. Simbolnya 120 per X plus 200 per X plus 40 sama dengan 4. Nah, kalau sudah seperti ini, biar pecahan seperti biasa,
pecahan agar bisa dijumlahkan berarti yang bawah penyebutnya harus sama. Kita kalikan yang ini dengan X plus 40, yang ini dengan X. Berarti menjadi di sini ya. Kita masuk ke sini. 120 kali X plus 40 ditambah 200 X per X kali X plus 40 sama dengan 4. Kemudian kita hitung 120 dikalikan dengan X plus 40 dan seterusnya, yaitu 120X ditambah 4800 ditambah 200X sama dengan 4X kuadrat plus 160X. Terus kita hitung yang X dengan X ini, jadi tinggal berapa? Ini kita pindah ke kanan ya. 0 sama dengan 4X kuadrat. Ini tadi berarti dikurangi plus 160X. Ini dikurangi 120X, 200X min 200X min 4800. 4X kuadrat 160 kurangi 120 dikurangi 200 berapa? Kurangi 160 X, kemudian min 4800. Bisa kita tulis seperti ini juga, sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Ini masih bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi dengan 4. 160 dibagi 4, 40X. 4800 dibagi 4, 1200 sama dengan 0. Kita faktorkan. Yang dikalikan hasilnya 1200 dan dijumlahkan atau dikurangi hasilnya 40. Faktor apa? Faktor dari 20 dan 60. Ini negatifnya yang besar karena ini hasilnya negatif ya. Jadi ini yang positif. Min 60 plus 20 kan min 40. Jadi ketemu X-nya sama dengan 60 atau X-nya sama dengan min 20. Nah, yang kita pilih yang X sama dengan 60. Kenapa? Karena kecepatan tidak mungkin negatif. Jadi kita pilih yang ini, yang 60. 60 itu tadi kecepatan apa? X itu tadi kecepatan apa? Kecepatan V1 saat 120 km. Jadi ketemunya 60 km per jam.